Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anessa Nur Apriliani dari kelas A Bimbingan Konseling. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai mata kuliah agama yang berjudul Syirik dan Bahayanya bagi Manusia. Perlu dipahami agar kita tidak melakukan sifat syirik tersebut. Syirik sendiri merupakan istilah yang dipahami umat Islam sebagai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik disebut dengan orang musyrik. Perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar memperhatikan sikap dan perbuatan agar tidak melakukan kegiatan syirik ini. Kalian juga perlu mengenali jenis-jenis syirik. Nah, dalam Islam, syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan yang kedua itu syirik asghar. Nah, syirik akbar yaitu membuat seseorang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Sedangkan untuk syirik asghar tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Nah, pengertian syirik yaitu dalam bahasa Arab harus benar-benar dipahami umat Islam. Pasalnya, orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan ini. Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau persekutuan. Pengertian syirik yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik adalah akhlak yang melampaui batas, aturan, dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu dengan mengabdi, tunduk, taat secara sadar dan sukarela pada suatu ajaran atau perintah selain dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk-bentuk syirik. Yang pertama itu ada sihir. Sihir adalah tindakan kufur dan termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Yang kedua, menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Dan yang terakhir ada tatahayul. Untuk jenis-jenis syirik tersendiri yaitu syirik adalah perbuatan, anggapan, atau iktikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik dapat dipahami dari berbagai seginya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 48 juga sudah dijelaskan bahwa pembagian syirik itu dibagi kepada 6 macam, yaitu yang pertama, syirik al-istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Tuhan itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi atau penyembah api. Menurut mereka, Tuhan itu ada dua. Yang pertama itu Ahura Mazda, yaitu Tuhan dari segala kebaikan. Dan yang kedua ada Ahriman, yaitu Tuhan dari segala kejahatan. Dan yang kedua ada syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagaimana syiriknya orang Nasrani. Yang ketiga ada syirik at-takrib, yaitu beribadat, memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah pada zaman dahulu. Yang keempat ada at-taklid. Syirik at-taklid ini yaitu memuja, beribadat kepada yang selain Allah karena taklid. Yang kelima, syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasa, sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalis. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Dan untuk pembagian syirik yang terakhir itu ada syirik al-aghrad, yaitu beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih penyebab terjadinya sifat syirik tersebut? Nah, di sini saya akan memaparkan sedikitnya ada 6. Yang pertama itu ada sombong dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam memuji Rasul dan memuji orang soleh. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, kejahilan terhadap ajaran-ajaran yang benar. Yang kelima, cenderung mengimani yang konkret. Dan yang terakhir itu adanya para togut, yaitu
orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih upaya Rasulullah untuk menghindari sifat syirik atau penangkal? Nah, upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid itu yaitu upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya, yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Hal seperti itu banyak terdapat dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang disabdakan beliau, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji putra Maryam. Aku ini tidak lain adalah hamba, dan maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, melarang ziarah kubur. Nah, dicukupkan sekian untuk pembahasan kali ini mengenai syirik. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.